Lalu kapan kita mau riset? When do research? Kapan kita harus melakukan research? Setiap saat, ya, setiap waktu. Kita riset dari awal kita ingin membuat sebuah produk sampai produk itu berjalan. Pengguna ataupun konsumen yang loyal di aplikasi ini, ya. Yang sangat loyal, jadi dia tidak tergantung dengan promosi, tapi dia nyaman, ya. Tidak harus selalu ada promosi, tapi dia nyaman dengan harga yang lebih murah misalnya, ataupun pilihan produk yang lebih banyak, ataupun mereka yakin dengan para penjual yang ada di aplikasi ini. Jadi ada kategori kedua, yaitu yang loyal dengan aplikasi ini. Salah satu aplikasi marketplace, dia user mereka stay tetap di aplikasi mereka, tidak hanya karena promo, tapi karena kenyamanan. Kemudian yang ketiga, yang pasif. Ya, yang pasif. Biasanya hanya belanja sekali sebulan, ataupun kurang daripada itu. Ya. Biasanya mereka itu adalah orang-orang yang price sensitive, maksudnya dia merasa sangat penting terkait harga, apakah harga itu terlalu mahal ataupun berbeda dari yang lain. Dia itu tidak, ya cuman yang penting aplikasinya ada di handphone mereka. Kalau memang butuh, barulah digunakan. Jadi ada 3 tipe yang hasil riset di aplikasi marketplace ini. Aplikasi marketplace A misalnya kita berikan nama. Kemudian yang ketiga, kenapa bisnis itu perlu riset? Untuk mengevaluasi sebuah produk sebelum ataupun setelah launching. Ya, jadi riset itu digunakan ketika produk itu sebelum jelas, ketika sebelum launching kita harus melakukan riset fitur-fitur apa yang ingin kita lakukan. Kemudian setelah launching. Contoh, misalnya kita itu bisa mengetahui ini kalau kita ingin melakukan riset, ingin melakukan perbaikan kepada aplikasi kita atau produk kita, kita bisa melihat misalnya ini terkait marketplace. Kita kasih contoh marketplace. Promosi yang disukai oleh konsumen. Dari aplikasi ini dibuktikan kalau cashback menjadi salah satu yang paling disukai oleh konsumen. Kemudian ada diskon delivery, di bawahnya ada diskon, kemudian ada flash sale. Ya. Kemudian ada promosi berdasarkan rating. Ya. Jadi tidak hanya yang tadi yang disukai, yang kedua adalah berdasarkan rating. Ada diskon delivery, ada cashback di bawahnya, kemudian yang terakhir diskon yang termasuk adalah flash sale. Jadi berdasarkan riset ini kita bisa mengetahui user kita seperti apa sih, kemudian fitur apa yang mau kita upgrade ataupun kita perbaiki. Oke, itu adalah alasan-alasan mengapa sebuah bisnis memerlukan riset. Pertama, ingin memahami apa yang diinginkan oleh user. Kedua, kita harus mengukur sebesar apa pasar kita. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi produk sebelum maupun sesudah produk tersebut, aplikasi tersebut di launching, ya, dipublikasikan. Baik, lalu kapan kita mau riset? When do research? Kapan kita harus melakukan research? Setiap saat, ya, setiap waktu. Kita riset dari awal kita ingin membuat sebuah produk sampai produk itu berjalan. Ya, seterusnya. Sebelum kita melakukan launching kepada produk, kita perlu menganalisis kompetitor. Kita perlu melihat kompetitor kita siapa saja. Kemudian kita juga seperti yang kita bahas sebelumnya, kita ingin mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, yang diinginkan, yang dibutuhkan.
Kemudian kita ingin menguji produk tersebut, konsep dari produk tersebut, prototype dari produk yang kita kembangkan. Kemudian juga riset sebelum produk launching, tentunya kita ingin mendapatkan feedback. Apa sih kira-kira masukan yang bisa kita lakukan sebelum launching? Misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi booking tiket penerbangan. Tentunya kita akan bertanya, kira-kira penerbangan apa yang tersedia, aplikasi-aplikasi penerbangan apa yang tersedia, yang sudah ada, yang sudah populer, ya. Apa yang membuat misalnya aplikasi Traveloka unik atau yang lain unik? Fitur apa yang mereka menjadi keunggulan mereka? Aplikasi mana yang paling populer, ya? Kenapa si user menggunakan aplikasi? Kenapa nggak offline? Ya. Siapa yang menyebarkan itu? Oke. Ketika sudah menjawab itu, kita akan mengembangkan prototipe dan kita akan memberikan ke rekan kita, kolega kita untuk bertanya, kira-kira prototipe ini ataupun aplikasi ini apa sih kurangnya? Fitur-fitur apa yang mereka sukai, yang tidak mereka sukai? Ya. Kemudian apa komen mereka ketika selesai mencoba aplikasi yang kita kembangkan. Tentunya itu adalah hal-hal yang dilakukan sebelum kita launching sebuah produk. Kita akan bertanya tentang kompetitor, kita akan bertanya apa yang user inginkan, kita akan menguji, kita ingin tahu masukan dari para penguji aplikasi-aplikasi kita. Lalu setelah launching, apa yang kita lakukan? Pertama, kita bisa mengetes produk kita, apakah sudah sesuai, apakah mendapatkan feedback yang baik, kemudian juga apakah sesuai dengan keinginan kita di awal ketika kita mengembangkan produk tersebut. Sebagai contoh, ketika kita launching sebuah produk, kita ingin mengetahui contohnya, si user apakah mereka menyukai itu, apakah tidak menyukai sebuah fitur, ya. Apakah ada fitur yang tidak pernah digunakan oleh si user? Kenapa? Ya. Menurut mereka tampilan interface-nya gimana? Memudahkan atau tidak? Ya. Menurut mereka apakah alur ketika mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan itu kelamaan atau malah bikin mereka bingung? Kira-kira komen apa yang bisa mereka berikan, user berikan untuk meningkatkan aplikasi kita di masa depan. Ya, kita sering melihat beberapa kali aplikasi-aplikasi meminta kita untuk memberikan masukan. Tentunya itu untuk meningkatkan aplikasi yang mereka kembangkan. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin bisa juga, apakah aplikasi yang kita kembangkan ini atau produk yang kita kembangkan ini akan mereka rekomendasikan ke kolega mereka, ke teman-teman mereka. Tentu itu adalah pertanyaan yang kita tanyakan ketika sebuah aplikasi itu sudah di launching. Yang terakhir itu tadi riset, mengapa melakukan riset sebelum launching, setelah ataupun ketika sudah launching, kemudian ketika sudah berjalan, ya. Ketika sudah berjalan pun kita tetap harus melakukan riset. Untuk apa? Evaluasi produk. Ketika bisnis itu semakin besar, tentunya harus dievaluasi. Apakah tetap relevan? Ya. Contoh misalnya aplikasi transportasi. Apakah masih relevan harga segitu? Untuk misalnya drivernya sekian, harganya apakah sudah sesuai? Ya, ketika makin besar. Ya. Apakah kita harus mengambil aspirasi-aspirasi dari para user? Ya. Dan juga ketika sudah lama berkembang, kira-kira inovasi apa yang baru
Ketika sudah berkembang, kita akan memiliki kompetitor. Kira-kira inovasi apa yang baru sehingga kita bisa mengembangkan bisnis kita. Oke. Itu adalah 3 hal ketika kita ingin bertanya kapan melakukan research. Baik di pertemuan ini kita sudah membahas apa itu user, kenapa user itu penting. Kemudian kita juga sudah membahas mengapa bisnis membutuhkan riset. Kemudian kita juga sudah membahas kapan kita harus melakukan research. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita saksikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come
and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate